Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh dipertemukan lagi oleh Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Saya berharap kita semua diberkati dengan kebaikan dan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita memulai persekutuan pagi ini dengan menaikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena begitu besar anugerah-Mu kepada kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkurang ya Tuhan. Bahkan bertambah hari, bertambah-tambah pula kasih setia-Mu untuk kami. Kami bersyukur kami boleh diberkati dengan tubuh yang sehat. Semuanya berjalan, segala sesuatunya dengan lancar oleh pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami ingin ya Tuhan, bersatu hati di dalam puji-pujian mengagungkan Engkau, mendengar akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Rita. Tuhan urapi beliau. Juga kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan acara pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuat segala sesuatu, sarana dan prasarana yang kami pergunakan, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Seperti rusa rindu sungaimu, biarlah di dalam hati kita
di dalam jiwa kita senantiasa memiliki kerinduan terhadap Allah kita yang hidup. Terbiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berseru. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita untuk menyampaikan kebenaran firman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan ini berjudul Bersama Kristus Senantiasa. Pak Thomas akan memimpin kita dalam doa dan nanti akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Silakan Pak Thomas. Baik Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa bersama. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengurapi lidah bibir daripada Bu Rita yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, semua firman yang Tuhan sampaikan itu kami boleh untuk mengerti dan merenungkan serta melaksanakannya dengan baik. Tuhan, mohon kiranya Tuhan siapkan hati kami masing-masing, supaya kami dapat merasakan, kami dapat mengerti, dan kami boleh untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan untuk semuanya pada pagi ini dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kami mohonkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Edi ke Semarang. Saya bertemu dengan mamanya Daniel dan kami sempat ngobrol beberapa saat. Mamanya Daniel bersyukur sudah sembuh. Dia menceritakan kalau Daniel dan keluarganya sudah sembuh dari COVID-19.
Dan kemudian dia juga cerita, Ibu A dan anaknya itu ketiban coro. Saya dan Pak Edi sempat bingung dan Pak Edi menengok ke saya. Lalu saya dicolek gitu, Pak Edi bingung, ketiban coro. Kami tahu Ibu A dan anaknya itu siapa, kami kenal. Dan kemudian mamanya Daniel lanjut cerita, wah ini coro ini parah sekali, dia gitu. Kemudian kami ketawa, oh ternyata ketiban coro itu corona. Ya, Bapak Ibu, gara-gara si coro ini tidak hanya Jakarta, tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami keresahan, kegelisahan, bahkan mungkin krisis. Tapi dalam kondisi yang seperti ini dan situasi yang seperti sekarang ini, tentunya kita ingin pegangan, kita ingin kepastian, kita ingin perlindungan yang bisa diandalkan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Dan Mazmur 42 ayat 12 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jelas, gamblang, tidak perlu ditafsir-tafsirkan firman Tuhan ini. Jaminan kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Semua yang tertulis di dalam Alkitab bukan hanya sebagai penegasan, bukan hanya sebagai letter of intent, bukan hanya sebagai kalimat-kalimat penghibur. Semua itu tertulis di dalam Alkitab sebagai kesaksian otentik dari umat Israel yang telah mengalami sendiri penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi bukannya masih menanti bukti, tetapi sudah ada bukti dan sudah dibuktikan dalam pengalaman-pengalaman mereka. Hal itu nyata khususnya ketika umat Israel berada di pembuangan. Mereka sendirian tidak berdaya, kehilangan pegangan. Yang paling membuat batin mereka menderita adalah jauh dari bait Allah. Padahal bait Allah adalah wujud kehadiran dan penyertaan Tuhan. Jauh dari bait Allah berarti jauh dari Allah. Ini yang membuat perasaan helpless dan hopeless, tidak berdaya dan putus asa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 13 nanti Bapak Ibu bisa baca, melukiskan betapa kerinduan mereka yang amat mendalam, kerinduan untuk bersama Tuhan setiap saat. Ya, Bapak Ibu, dulu mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa masa-masa yang akan datang, kita akan mengalami masa-masa yang amat sulit untuk kegiatan kesaksian dan pemberitaan Injil, bahkan untuk kegiatan persekutuan dan pelayanan karena peraturan, ancaman, tindasan, dan lain-lain. Tetapi sekarang ini kita sudah mengalaminya, walaupun bukan dari peraturan, bukan dari ancaman. Ancaman bisa jadi dari si coro ini ya Bapak Ibu. Apa kita mesti berhenti beribadah? Apa kita mesti berhenti bersaksi? Tentunya tidak. Kita harus mencari jalan dan cara yang baru. Bersyukur, sangat bersyukur dan puji Tuhan, gereja kita berusaha mengadakan ibadah dan persekutuan, PWJ dan lain-lain secara online. Dan jemaat yang sangat luar biasa, sehingga dapat berkembang dengan sangat baik. Senantiasa bersama Kristus berarti setiap saat kita harus tetap setia kepada Kristus, apapun kondisinya. Setiap saat pula kita harus mencari jalan
menerjemahkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus dalam bentuk yang paling cocok dan paling efektif dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Tetap memberitakan Kristus dengan selalu mencari bentuk-bentuk baru yang lebih cocok untuk keadaan yang terus berubah. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu berarti untuk setiap waktu dan keadaan ada caranya. Orang Kristen mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti apa yang Yesus teladankan, kita bisa mungkin sering membaca dari kitab Perjanjian Baru. Ada saatnya Yesus berbicara, ada saatnya Yesus diam. Ada saatnya ia maju dan ada saatnya ia mengundurkan diri untuk berdoa. Ada saatnya Yesus dipukuli, tetapi ia tidak melawan. Yang terpenting dari semuanya itu, Yesus melakukan untuk ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus tidak boleh berubah, tetapi bentuknya boleh berubah-ubah. Yang penting senantiasa bersama Kristus di setiap tempat dan di setiap keadaan. Di dalam Matius 20 ayat 20b yang tadi sudah kita baca, Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita senantiasa, setiap saat, sampai akhir zaman. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang menyertai kita, sangat jelas. Tetapi apa artinya? Apakah ini suatu deklarasi, suatu janji, suatu garansi? Ketiga-tiganya, terutama garansi atau jaminan. Pada masa-masa berat seperti sekarang ini, banyak orang yang stres, bahkan mengakhiri hidupnya. Rumah tangga berantakan, bahkan hancur. Banyak orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir masa-masa ini udah mendekati akhir zaman. Padahal ini belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang permulaan penderitaan akhir zaman. Bapak Ibu bisa baca di Matius 24 atau di Lukas 21. Mengantisipasi semua itu, maka tidak ada yang lain yang lebih meneguhkan iman kita daripada bisa senantiasa bersama Kristus. Setiap saat bersama Kristus adalah jaminan kita akan melewati semua krisis, pencobaan, dan masa-masa sulit ini dengan selamat. Apakah mudah perjuangannya? Tentunya mungkin sangat berat. Tetapi hasilnya pasti kalau kita selalu, senantiasa, setiap saat bersama Kristus. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38 dan 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, janji penyertaan Yesus mengandung konsekuensi. Apakah kita mau Yesus bersama kita? Ada harga yang mesti dibayar. Yang jelas, senantiasa bersama Yesus sama sekali tidak menjanjikan kemudahan, apalagi kenikmatan. Yang dijanjikan adalah penyertaannya senantiasa, dan hasilnya adalah kekuatan dan kemenangan. Jaminan ini diberikan persis pada saat ia akan naik ke surga. Pada waktu ia akan meninggalkan murid-muridnya. Sepertinya aneh. Janji untuk menyertai, tapi kok malah ditinggal pergi. Artinya bukan penyertaan fisik, tetapi penyertaan rohani. Kemudian apa implikasinya? Penyertaan Yesus tidak boleh membuat iman para murid itu tergantung terus pada kehadirannya secara fisik. Melihat Yesus, mendengar Yesus, dijamah Yesus secara fisik. Bukan itu. Meskipun Tuhan sudah naik ke surga, Dia memberikan penghibur, penolong, yaitu roh kebenaran. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan 17. Yang menjadi pertanyaan adalah, senantiasa bersama Kristus bukan hanya berarti Kristus menyertai kita, tetapi apakah kita juga bersama Kristus senantiasa di setiap tempat, waktu, dan keadaan? Seperti pernah dikatakan oleh Richard Whitley, semua orang suka kebenaran berpihak kepadanya, tetapi tidak semua orang suka berada di pihak kebenaran. Kristus bersama kita, oke, jelas, pasti. Ada jaminannya. Tetapi apakah kita bersama Kristus? Dan apa arti, konsekuensi, dan resiko senantiasa bersama Kristus? Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebagai contoh, seorang ibu belanja ke pasar untuk membeli daging iga. Kemudian dia belanja pasar, dia tanya, berapa Mas 1 kilo? Oh, 70.000. Wow, mahal amat Mas, nggak bisa kurang ya? Udah pas itu Bu, udah nggak bisa ditawar lagi. Oke deh Mas, coba ditimbang, itu berapa kilo? 3 kilo Bu. Terus jadi berapa harganya? Ya 70 kali 3 Bu, 210. Wah, mahal amat Mas. Kok 210? Padahal tulangnya aja berapa kilo itu Mas? Kemudian Masnya, lah Ibu tuh beli iga, ya mesti pakai tulang. Dari cerita ini, kita boleh melihat siapa yang mau bersama Yesus dalam kemuliaannya, harus mau bersama Yesus dalam kehinaannya dan penderitaannya. Itulah arti dari senantiasa bersama Yesus. Apa yang bisa lebih indah dan lebih berharga daripada itu? Jadi kalau kita mau senantiasa Yesus bersama dengan kita, maka harganya adalah senantiasa kita harus bersama Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 26 tertulis, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa artinya?
coba kita bayangkan, di mana Yesus berada, di situ pula kita pelayan-pelayannya juga harus berada. Alkitab penuh dengan kisah nyata bahwa Yesus berada di tempat-tempat yang menurut semua orang tidak pantas, tidak enak, dan semua orang menghindarinya, bahkan lari menjauh. Bapak Ibu sudah sering membaca firman Tuhan, di mana Yesus berada, di kandang Bethlehem, di tempat pengungsian, di bait Allah berdebat dengan penguasa agama, di tepi sumur bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, di rumah pemungut cukai, di dalam perahu dengan gelombang yang besar, di bait Allah mengusir penjual merpati, di kolam Bethesda, di taman Getsemani, di depan pengadilan Kayafas, Herodes, Pontius Pilatus, dan di Golgota. Bayangkan Yesus ada di situ, dan bayangkan kita berada di situ. Apakah kita tetap mau bersama Kristus senantiasa? Jawabannya ada di hati setiap kita. Amin. Saya kembalikan ke Guru Injil Dwi Sunami. Terima kasih Ibu Rita untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita di dalam kehidupan kita, dan di mana kita berada, kita pun boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dari pokok-pokok doa yang telah saya bagikan kepada Bapak dan Ibu kemarin. Boleh kita lihat sekilas untuk mengingatkan. Kemarin ada pokok doa tambahan, yaitu Bapak Wirid yang sedang sakit. Saya sudah sampaikan ke Ibu Mira untuk mendukungnya di dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita berdoa bersama-sama untuk doa penutup dan berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta RDSS. Mari kita mempersiapkan dengan pujian Kau rangkai air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah laut hitamku menjadi sutra. Kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalan, seperti langit dan bumi jaraknya.
seperti Tuhan, kau langkai air mata bermata. Yesus, oh Yesus, tak pernah ya Tuhan setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata cuci bermata. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan oleh mereka, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, perlindungan yang sama yang Tuhan sudah berikan sampai dengan hari ini ada dan menyertai kami ya Tuhan. Jangan ada ya Tuhan daripada antara kami yang terkena corona ya Tuhan. Sungguh sulit dalam situasi seperti ini. Tapi biarlah perlindungan Tuhan ada dan menyertai kami semua. Berkati juga untuk kami yang dalam kesulitan dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dengan cara Tuhan yang sungguh-sungguh yang tidak kami duga. Tapi itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.